Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas cara konfigurasi status routing di Mikrotik menggunakan Winbox. Di sini kita akan menggunakan dua network yang berbeda menggunakan kabel antar router. Sebelumnya, topologi yang kita gunakan nanti ada dua router. Router yang pertama itu menggunakan network 192.168.1.0/24. Lalu router yang kedua 192.168.2.0/24. Kedua router dihubungkan lewat Ether 3 menggunakan network 20.20.20.0/30. Langsung aja, di sini kita pertama mau konfigurasiin router yang pertama dulu. Pertama kita masuk ke router 1 lewat Winbox. Teman-teman jangan lupa masuk ke tab System, Reset Configuration, klik No Default, lalu Reset Konfigurasi. Setelah kita melakukan reset, terus masuk lagi ke Winbox. Biar nggak ketukar sama alamat teman-teman yang lain, kita masuk ke tab Sistem, ke Identitas. Kita kasih nama Mikrotik kita. Misalnya di sini saya kasih nama sih. Jadi kita tuh nanti nggak bakal ketukar sama Mikrotik teman-teman yang ada di kelas lainnya. Lalu setelah itu, kita masuk ke Control Panel. Tadi kan untuk di router 1, kita pakai IP network 192.168.1.0/24. Jadi di sini juga kita harus masukin secara manual. Kita masuk ke versi 4, lalu kita isikan IP kita secara manual. Di sini saya masukkan IP saya 192.168.1.15, gateway-nya 1.1, DNS-nya 888, klik OK. Lalu refresh, klik kanan disable, klik kanan lagi enable. Kita masuk lagi ke Winbox. Yang pertama, untuk mengkonfigurasikan router 1 ini, kita masuk ke IP bridge. Kita tambahkan seperti biasa, oke, terus masuk ke port. Kita masukkan Ether 2, karena di sini kabel LAN saya masukkan di Ether 2. Lalu bridge-nya kita gabungkan di bridge 1. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke IP address. Kita tambahkan IP kita. Tadi IP kita 192.168.1.15/24. Interface-nya kita masukin ke bridge 1. Karena kan yang Ether 2 tadi itu tuh sebagai kabel untuk IP ini, jadi kita gabunginnya di bridge 1, makanya interface-nya itu bridge 1. Klik OK. Lalu kita tambahin lagi IP antar routernya. Tadi kan IP antar routernya tuh 20.20.0/30 ya. Karena di sini kita konfigurasiinnya di router 1 dulu, berarti kita isikan 20.20. Ini bebas belakangnya, saya di sini .1/30, ini juga bebas. Terus interface-nya bukan di bridge 1, karena kita tidak menggabungkan port Ether 3 itu di bridge 1. Itu pisah karena itu kabel untuk antar router. Jadi kita isiinnya Ether 3. Oke, setelah itu kita masuk ke IP, lalu root, lalu kita klik add. Destinasi address-nya, tujuan address-nya kan kita mau ke router 1 lagi kan. Berarti router 1 lagi itu network-nya berapa? Seperti yang disebutkan tadi, kalau network saya 192.168.1.0, berarti saya mendefinisikan router yang satu lagi itu 192.168.2.0/24. Di sini tuh harus belakangnya 0 ya, karena destinasi address tuh itu ditulisnya networknya, bukan alamat IP-nya. Lalu gateway-nya, kalau tadi kan gateway router saya itu 20.20.20.1. Berarti kalau gateway yang satu lagi, yang router yang kedua, kita tulisnya 2. Itu sebenarnya bebas. Kan ada slice 30-nya kan. Tapi kalau di root ini, kita nggak usah pakai slice 30. Kita langsung aja begini, oke. Nah, kalau di sini keterangannya udah AS, berarti itu tuh sudah bisa
aktif statisnya. Nah, sekarang kita pindah ke router 2. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama, jangan lupa ke tab sistem, reset konfigurasi dulu, klik no default, reset konfigurasi, klik yes. Lalu setelah itu, kita masuk ke control panel. Kita isikan secara manual IP kita. Karena tadi sudah ditentukan bahwa router ini nanti networknya 192.168.2.0. Di sini saya nulisin IP-nya .18 dan gateway-nya 8, internetnya 888, klik OK. Lalu klik kanan, kita refresh, disable, klik kanan lagi, klik kanan lagi, enable. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, habis di reset dan ke control panel, kita masuk ke sistem dulu, kita ubah identitasnya jadi, misalnya di sini saya tulis kakak, biar nggak ketukar sama IP router yang lain. Lalu di sini, seperti biasa, lalu langkah-langkahnya masih sama, kita ke bridge, tambahkan bridge 1, lalu ke port, tambahkan interface Ether 2 di bridge 1. Setelah itu masuk ke IP address, tambahkan IP address kita. Di sini kan tadi networknya 192.168.2.0. Nah, di control panel juga udah kita isiin secara manual, maka di sini juga kita isiin lagi 192.168.2.18/24. Interface-nya ada di bridge 1. Lalu kita tambahin IP antar routernya. Di sini kan IP antar routernya tuh 20.20.0, tapi untuk router yang kedua ini saya definisinya 20.20.20.2. Jangan sama yang di router 1. Terus interface-nya kita isi 3 karena kabel router ini kita nggak gabungin di bridge 1. Lalu klik, ini lupa slice 30. Lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke IP routes, kita klik add. Destinasi address-nya berarti ke IP yang router 1, 192.168.1.0/24. Gateway-nya yang punya router 1 itu 20.20.20.1. Klik OK. Nah, di sini keterangannya udah aktif statis. Di router 1 dan 2 sudah dilakukan konfigurasi. Sekarang kita ke tahap pengujian. Di sini kita coba panggil untuk diri sendiri dulu. 168.1.15. Di sini nge-replay. Lalu kita panggil ke router yang network satunya itu 2.18. Di sini juga nge-replay. Untuk pengujiannya, kita coba ke new terminal. Kita pertama ping ke diri sendiri dulu, 192.168.2.18. Nah, di sini replay ya teman-teman. Terus kita coba panggil ke network yang satunya. Itu berarti 1.15. Nah, di sini udah berhasil. Sekian tutorial konfigurasi statis routing Mikrotik menggunakan Winbox. Sampai jumpa di video selanjutnya.